Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Anandaku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum segalanya kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin doa? Elfas. Elfas ketua kelas? Oh bukan, tapi enggak apa-apa. Silakan Elfas. Bersiap-siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Set absen dulu hari ini. Berangkat semua hari ini? Berangkat semua? Semua hadir? Ya. Oke, saat absen ya. Yang pertama, Elfas hadir? Hadir, Tad. Oke, Hanan? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Itu merupakan kesyukuran untuk kita semuanya. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan Allah terus berikan kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, biar hari ini tambah semangat. Nah, silahkan Ustaz minta berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan ya. Nanti ada dua kelompok, kelompok rusa dan kelompok rubah ya, rusa dan rubah. Nanti kelompok rusa ketika Ustaz sampaikan rusa menangkap kelompok rubah. Yang Ustaz sebut dia yang menangkap. Karena rubah mau ditangkap dia pindah. Nanti yang kena Ustaz minta untuk menghafalkan Pancasila. Rubah. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Siapa yang kena? Oke. Yang kena angkat tangan, yang kena angkat tangan. 1, 2, 3. Oke. Pancasila 1. Tuhan Yang Maha Esa. Tadi yang kena lagi mana? Oke. Anandaku semuanya, berkaitan dengan Pancasila, apa sih yang kalian ingat tentang demokrasi Pancasila? Masih ingat tentang demokrasi Pancasila? Atau Pancasila wis, Pancasila? Apa yang kamu tahu? Satria, apa Pancasila? Dasar negara. Simbol negara. Simbol negara. Dasar negara ya, itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada 4 pilar kalau di MK itu, Mahkamah Konstitusi ada 4 pilar. Salah satunya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Kita akan belajar tentang ini Anandaku. Tema kita adalah suara demokrasi. Ya, tentang bagaimana pemilihan IPM. Bukan OSIS ya, karena kita nggak ada OSIS, adanya IPM ya, suara demokrasi. Tujuannya apa? Yang pertama Nandaku, kalian nanti ketika milih IPM, pimpinan IPM, ketua IPM, itu akan memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua, tujuan kita adalah memilih pemimpin yang tepat bagi organisasi. Yang ketiga, kamu akan memahami nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan Islami besok dalam memilih. Jadi ketika besok antum memilih IPM, kan besok kan IPM mau ganti nih ya. Nah, ganti kalian akan memilih, ya kan? Sudah ada calon-calonnya, nanti kalian tinggal pilih. Ya. Kemudian terakhir, siswa memahami pentingnya memilih secara serius dan bertanggung jawab. Alur kita ini ada pengenalan, ada kontekstualisasi, ada aksi nyata, dan ada refleksi. Nah, oke ya. Itu kita dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, dan refleksi. Ini alur kita. Di alur ini, Anandaku, ya, kita mulai dari alur pengenalan. Ini pengenalan proyek, nanti Ustaz Arif. Ya. Nanti yang 2, 3, 4 ini akan disampaikan oleh pembicara kita, Ustadz Imam nanti. Kemudian nanti ada kontekstualisasi, ada 3.
kamu akan mencari, berbrowsing di internet berkaitan dengan ini. Kemudian nanti yang terakhir aksi nyata, yang ketiga maaf, aksi nyata. Kamu akan mengikuti musran, ya. Kemudian akan ikut kampanye, pembacaan visi misi. Kemudian kamu akan nyoblos dan hasilnya apa, penghitungan suara, tindak lanjut hasil pemilihan. Dan terakhir nanti kamu akan refleksi individu dan kelompok dan diskusi reflektif. Itu anandaku tujuan kita dan kegiatan kita selama ini nanti berlangsung beberapa waktu. Nah, mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Anak-anakku, hari ini kita sudah masuk sesi kedua. Tadi di awal sudah Ustadz jelaskan tema kita hari ini tentang apa? Demokrasi. Ya, atau suara demokrasi berkaitan dengan pemilihan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, selanjutnya pengenalan apa sih demokrasi, visi misi, nilai-nilai, permasalahan nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Imam Murdo yang sudah siap pada kita. Namun biar kalian tune in dulu, kita akan nonton terlebih dahulu. Ini nontonnya kampanyenya Pak siapa presiden kita? Prabowo. Kita akan lihat kampanye Pak Prabowo. Silakan. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh. Oke, itu ya. Itu Prabowo. Nah, sekarang ada juga video ketika Pak Prabowo nyoblos. Prabowo nyoblos di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu 14 Februari 2024 pagi. Gitu ya. Jadi walaupun dia calon tetap nyoblos. Jadi jangan besok ada kalian jadi calon IPM tapi nggak nyoblos, tetap calon juga nyoblos. Oke, anandaku semua. Kita langsung akan dibersamai oleh beliau Ustadz Imam Murdo Utomo untuk bicara dan diskusi mengenai demokrasi, visi misi dan lain sebagainya. Kepada Ustadz Imam Murdo Utomo dipersilahkan. Silakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ustadz Arif Hidayatullah yang sudah jauh-jauh mengundang saya hari ini ya untuk mengisi materi tentang penguatan profil pelajar Pancasila rahmatal lil alamin. Betul ya Tat ya? Ya, betul. Hari ini dengan temanya adalah suara demokrasi ya. Oke, teman-teman, tadi kalian sudah diberikan pengantar oleh Ustadz Arif ya, mulai dari apa yang akan kalian lakukan hari ini, kemudian apa nanti yang akan kita lakukan di hari ini, kemudian ada beberapa materi yang hari ini juga akan Ustadz jelaskan kepada kalian terkait demokrasi ya. Sebenarnya yang tadi Prabowo lakukan seperti apa namanya? Orasi, kemudian nyoblos, itu tetap masuk ke dalam apa sih? Nah, jadi ada istilah yang mungkin kalian sudah kenal dari SMP, namanya adalah demokrasi. Nah, ada yang tahu atau sudah pernah belajar demokrasi itu apa? Belum? Oke. Jadi demokrasi adalah suatu bentuk atau suatu paham di mana di dalam demokrasi itu isinya atau penjabarannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu disebutnya demokrasi ya. Jadi demokrasi itu adalah suatu cara ya. Kalau konteksnya dalam kepemimpinan berarti adalah suatu cara untuk memilih pemimpin. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua kita memiliki yang namanya visi, misi, dan nilai-nilai dalam kepemimpinan ya. Kita pakai contoh Prabowo aja lah ya. Prabowo kan pengen jadi presiden ya. Nah, karena Prabowo pengen jadi presiden, maka dia harus punya visi. Visi itu adalah hal yang ingin Prabowo capai ketika dia jadi presiden. Itu disebutnya visi. Terus misi itu apa? Misi itu adalah caranya si Prabowo gimana untuk menjadikan anak Indonesia itu yang hebat dan kuat. Misinya makan gratis. Nah, kayak gitu. Udah dapat makan gratis belum di sini? Belum ya. Nah, tuh.
Udah kebayang pengertian dari visi misinya? Nah, udah ya. Jadi visinya, pokoknya cara paling mudahnya adalah kalau visi itu adalah hal yang ingin kita capai, misi itu adalah cara atau langkah-langkah supaya yang ingin kita capai itu dapat diperoleh atau tercapai kayak gitu ya. Kemudian nilai-nilai dalam pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai, ya. Kenapa kok harus memiliki nilai-nilai? Ya namanya seorang pemimpin kan harus berbeda ya dari anggotanya atau dari orang-orang yang lain. Apa gunanya seorang pemimpin kalau dia tidak punya nilai-nilai yang berbeda dari orang lain kayak gitu ya. Ada beberapa nilai-nilai kepemimpinan yang bisa kita pahami. Nah, tapi sebelum Ustadz jelaskan, Ustadz mau tahu, menurut kalian kalau mau menjadi seorang pemimpin atau menurut kalian seperti apa sih idealnya seorang pemimpin? Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Kalau seorang pemimpin itu harus punya apa aja sih? Atau idealnya seorang pemimpin itu ada apa aja sih? Silakan. Amanah. Terus apa lagi? Jujur. Yang lain? Wibawa. Apa lagi? Keberanian. Ada berapa tadi nilai-nilai kepemimpinan? 5 apa 4? Apa aja? Sebutkan. 1. Pemimpin harus berintegritas. Yang kedua, jujur. 3, komunikasi. 4, berempati. Ya, itu tadi 4 nilai yang bisa kita jadikan acuan dalam menilai terkait kepemimpinan atau pemimpin. Oke, sampai di sini bisa dipahami terkait bagian visi, misi, dan nilai-nilai dalam kepemimpinan. Oke, bisa insya Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai kepemimpinan Islami. Nah, ada yang tahu nggak nilai-nilai kepemimpinan Islami itu seperti apa? Biasanya kalau di pelajaran kemuhammadiyahan itu ada tuh nilai-nilai kepemimpinan Islami. Nah, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu merupakan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam, ya, atau yang nilai-nilai kepemimpinan Islami di sini nyebutnya. Jadi seorang pemimpin itu harus sidik. Apa tadi sidik? Jujur. Ya tadi udah Ustadz jelaskan ya di nilai-nilai kepemimpinan yang secara umum ya. Jadi seorang pemimpin harus jujur. Dalam Islam, ketika seorang pemimpin nggak jujur, maka yang dipimpin atau tempat yang dipimpin itu pasti nggak akan berkah, nggak akan sejahtera lah bahasanya kayak gitu ya. Karena kalau orang nggak jujur tuh biasanya identik dengan apa? Bohong. Biasanya kalau bohong tuh berkaitan dengan apa lagi? Dosa kayak gitu ya. Korupsi lah kalau di kepemimpinan kayak gitu. Ya, makanya dalam Islam nilai yang pertama tadi adalah sidik. Pemimpin harus jujur. Nilai yang kedua, nah, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Terus yang ketiga nilai apa? Sidik, amanah, tabligh. Tabligh itu berarti dapat menyampaikan. Yang tadi sudah Ustadz jelaskan di bagian yang umum ya. Jadi seorang pemimpin itu juga harus bisa menyampaikan apa yang mungkin akan dia perbuat ataupun mungkin menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu harus cerdas atau kalau dalam Islam kita nyebutnya fatonah. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus cerdas. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir yaitu permasalahan dalam pemilihan pemimpin. Ya. Jadi ternyata dalam proses pemilihan pemimpin itu biasanya ada masalah. Salah satu permasalahan dalam pemilihan pemimpin itu biasanya berkaitan dengan yang namanya, satu kayak tadi, money politik. Nah, money politik itu bentuknya serangan fajar tadi. Jadi menggunakan kemampuan finansialnya atau menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Nah, ini Ustadz akan membahas 2 masalah saja ya. Satu, money politik tadi bentuknya berupa menggunakan uang untuk membeli suara rakyat. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua adalah kampanye hitam. Ya, kampanye hitam itu kayak apa sih Tad maksudnya? Jadi kampanye hitam itu adalah ketika ada satu tindakan berupa menjelek-jelekan atau menjatuhkan
pasangan calon pemimpin yang ada. Misal, Anies itu terlalu condong ke umat Islam sehingga tidak memperdulikan umat yang pemilih atau rakyat yang non Islam. Itu contoh kampanye hitam. Oke, itu tadi materi terakhir untuk pengenalan kita hari ini. Sebelum nanti kita melanjutkan ke tahap berikutnya, Ustadz mau sekarang membentuk kelompok untuk nantinya kalian berdiskusi dengan tema-tema yang sudah ada di sini. Ya, ada berapa jumlah siswanya? 27. Satu kelompok berarti bisa sekitar, kita akan membuat 1, 2, 3, 4. Kita akan membuat 5 kelompok, ya. Kita akan membuat 5 kelompok, berarti satu kelompok terdiri dari berapa orang tuh? 5 sampai 6. Oke ya, silakan buat kelompok yang terdiri dari 5 sampai dengan 6 orang. Oke, silakan buat dulu kelompoknya. Sudah terbentuk 5 kelompok. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok mengenai pemahaman anak-anak sekalian terkait dengan materi yang sudah tadi Ustadz sampaikan. Jadi akan Ustadz bagi terlebih dahulu. Kelompok 1 ada di sebelah sini, ya. Kelompok 1 nanti silakan berdiskusi mengenai demokrasi dan kepemimpinan. Atau kelompok yang terakhir itu membahas tentang permasalahan dalam pemilihan pemimpin, ya. Oke. Ya, permasalahan dalam pemilihan pemimpin. Silakan diskusinya dimulai sekarang. Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Oke, monggo silakan didiskusikan. Nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh perwakilan anggota kelompok. Boleh menggunakan HP untuk mungkin googling terkait materinya. Silakan. Ayo, 5 menit lagi selesai ya. Silakan didiskusikan. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kelompok lakukan. Kita akan mulai dari perwakilan kelompok 1, ya. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok terkait materi yang tadi udah Ustadz sampaikan juga. Insya Allah sudah paham semua dan Ustadz anggap kalian sudah paham. Ustadz akan tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatian dari anak-anak sekalian. Ustadz cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam, luar biasa telah menyampaikan, membekali anak-anak kita untuk nantinya persiapan antum semua besok nyoblos ya. Masih semangat? Oke, silakan biar tambah semangat di sesi yang ketiga ini ya. Kita akan memberikan ice breaking atau input semangat. Nah, silakan semuanya berhadap kanan ke sini yo, terus pijat. Oke, enaknya Masya Allah. Oke, terus ya. Oke ya. Terus balik kanan, gerak. Oke. Pengenalan sudah kita lewati, maka yang kedua kita akan kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi anandaku? Di kontekstualisasi ini kita akan lebih mendalami, lebih memahami lagi, mendetailkan lagi. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Ini namanya analisis SWOT. Apa kelemahannya, kekuatannya, peluangnya, ancamannya. Yang kedua, pengembangan kriteria.
Apa sih kriteria pemimpin menurut kalian tadi kemarin yang sudah belajar dengan Ustadz Imam, tadi yang sudah belajar dengan Ustadz Imam, apa sih kamu detailkan lagi? Yang terakhir, pengembangan program. Kelompok 4 sama kelompok 5 mana? Oke. Membuat kira-kira program IPM yang cocok untuk SMA Muat apa? Oke. Oke, anandaku ya. Silakan diskusi yang baik, yang bagus, sehingga nantinya bisa dipresentasikan dengan baik. Siapkan presenternya 2 orang yang belum presentasi sebelumnya. Presenternya 2 orang yang belum presentasi sebelumnya. Silakan. Ini tentang apa ini? Program. Oke. Yang banyak, sebanyak-banyaknya program apa kira-kira yang cocok, yang bagus untuk SMA Muat ya. Ya. SWOT kekuatannya apa? Kekuatan IPM Muat itu apa? Kelemahannya apa? Peluangnya apa? Ancamannya apa? Oke, waktunya cukup. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Disiapkan 2 presenter ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Andaku kita sudah kepahami bersama tujuan P5 ini betul-betul ingin kalian memahami bahwa memilih pemimpin itu harus yang baik ya. Maka betul salah satu kelemahan IPM kita selama ini memilih yang enggak baik, enggak benar. Maka kalian besok ketika IPM harus milih yang benar. Kriteria pemimpin ada yang penting integritas, jujur, itu yang kalian sampaikan tadi bagus. Program-program yang dari kalian cukup baik, mulai dari yang terinspirasi Pak Prabowo, ada Jumat Berkah, ada yang untuk spiritualitas, ada apa tadi? Pesantren Ramadan, ada yang nanti pesantren Ramadan, ada yang baca Al-Kahfi setiap Jumat. Masya Allah, itu luar biasa. Kalian ada tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Anandaku, ya itu sesi kontekstualisasi sudah kita lakukan. Maka besok siapkan diri kalian, Al-Fatihah, Davin, Satria, Ikram dan semuanya untuk kita mengikuti musyawarah ranting. Setelah itu kita mengikuti, setelah kampanye kita pencoblosan, penghitungan suara. Nah, nanti setelah kita mengikuti itu semua, kita akan refleksi terkait semua kegiatan yang kita lakukan. Anandaku Ustaz hanya menyampaikan 3 poin. Poin yang pertama, antum di sini kalau hanya ingin duduk-duduk saja, saran Ustaz tidak usah. Karena antum di sini harus punya cita-cita, saya itu ngapain di IPM? Ya, proses kita belajar demokrasi kepemimpinan itu bermula dari kita ikut IPM. Kalau antum hanya ikut-ikutan mending tidak usah. Maka karena antum SMA, ya, jadi dalam diri harus saya ingin ikut IPM. Kenapa ikut IPM? Ya karena ini. Yang kedua, belajar menjadi pemimpin dalam musyawarah itu belajar menjadi pemimpin dalam kehidupan. Yang terakhir dari Ustaz Alif, jadikan langkah ini langkah terbaik untuk belajar lebih banyak. Itu dari Ustaz Alif. Selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan pimpinan IPM SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini pimpinan yang terbaik. Pimpinan, pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Sehingga saya, Kainam Alfazita Salsabila, memiliki visi menciptakan anggota organisasi yang sejalan dengan peran pelajar dengan misi menegaskan konsep 3T di lingkungan organisasi secara efisien. Bisa bersaing dalam potensi yang dimilikinya. Misi saya meneladani sifat Rasulullah SAW tanpa ketinggalan zaman dan tabu akan
pergaulan, berkontribusi antar anggota serta masyarakat yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, berpengaruh dan berdampak positif. Misi saya menciptakan kolaborasi, menumbuhkan inovasi, dan menjaga integritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kemarin nyoblosnya? Oke? Oke. Nah, ya, jadi kita sudah melaksanakan ya kegiatan suara demokrasi, artinya bicara tentang pencoblosan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Arkana dari 17 orang dicoblos 10. Ya, Ilham, apa pengalamanmu mengikuti musran HAM? Seru kan? Kemarin di sana bahas Prokja. Prokja, apa Prokja yang sudah kan udah diskusikan sebelumnya kan? Apa yang sama dari Prokja itu? Jumat Berkah. Nafik, pas kamu ngitung suara tuh gimana caranya? Jadi pertama tuh langkah pertamanya kita memisahkan antara suara yang sah sama yang enggak ada. Oke. Setelah kita memisahkan itu, kita menghitungkan dari 17 orang itu per suaranya itu data dimasukin ke aplikasi, nanti otomatis dari itu. Oke, bagus. Nah, silakan dituliskan apa saja tantangannya, pembelajarannya, kontribusinya yang kamu berikan proyek ini. Ya, silakan ditulis, dipersilakan, waktunya 45 menit dimulai dari sekarang. Nanti akan ada beberapa dari kalian yang akan menyampaikan refleksi yang sudah kalian tulis. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari refleksi saya. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi sama project. Jadi selama project kemarin tantangan yang saya hadapi itu sangat banyak, teman-teman. Mulai dari tantangan ketika pemateri menyampaikan materi, saya harus memikirkan gimana sih nanti ketika proyek itu berjalan secara langsung. Kemudian ketika musran itu berjalan, saya harus menghadapi para musyawirin yang nggak kondusif, para peserta yang kurang kondusif ketika sedang bermusyawarah. Setelah ini Ustadz akan sampaikan asesmen sudah Ustadz lakukan, sudah Ustadz bahasa amati, hasil-hasil diskusi kalian juga sudah dikumpulkan. Hasil refleksi ini habis ini kita kumpulkan sebagai asesmen kita di kegiatan ini. Dari Ustadz refleksinya, terima kasih, kalian luar biasa, diskusi mantap. Ada yang ketika diskusi walaupun ngantuk karena panjangnya waktu, kalian tetap semangat. Ketika pencoblosan alhamdulillah tidak ada yang golput ya di sini ya. Kemudian pas menghitung, saya tahu siapa yang menghitung, ada Ilham, ada Satria, ada Wafik, itu yang ngitungnya susah, nggak apa-apa. Ketika musran kalian juga harus mendengarkan orang ngomong, yang kecuali Afan yang jadi presidium malah ngomong kan begitu. Jadi luar biasa, kalian mantap, bagus, dan tolong dimaksimalkan untuk proyek-proyek kedepannya sehingga kalian nanti bisa lebih baik ke depan. Terima kasih anak-anakku semua sudah bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Semoga kalian ke depan bisa lebih baik dan mudah-mudahan ke depan kita ketemu dengan proyek-proyek yang lebih keren lagi. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan duduk sempurna. Doa ini akan dipimpin oleh Ananda Ikram ya. Silakan Ananda Ikram. Kita berdoa hamdalah dan kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.